Assalamualaikum. Nah, hello Sobat Tojekis. Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu All New Xenia Tipe R tahun 2021. Iya, walaupun gue udah mereview kembarannya beberapa waktu lalu, tapi dari awal pertama kali bocor, itu gue udah lebih suka gitu ya dengan desain tampang dari si Xenia ini dibanding kembarannya. Sekaligus, gue berani bilang pas lihat langsung karena ini tipe R, R is for racing karena banyak aksen merah. Penasaran? Dan tentunya karena mobil ini pun variannya lebih banyak gitu ya. Ada yang ADS, ada yang ASA. Pasti menawarkan banyak banget keunikan yang bahkan nggak dipunya oleh saudara kembarnya. So kayak apa sih Daihatsu Xenia terbaru yang udah dinanti oleh banyak orang Indonesia ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior terlihat paling proper dan paling sporty di antara dua kembarannya dengan desain muka yang seolah terinspirasi muscle car dan aksen-aksen merah yang membuatnya tampil racing. Nah, Tojekis, Daihatsu All New Xenia tahun 2021. Iya, sudah banyak orang yang menanti LMPV yang satu ini. Akhirnya sekarang dia mendapat model change juga. Iya, dan model change ya itu benar-benar sangat revolusioner sekali gitu ya. Dan kalau ngomongin ini dengan yang Ono alias kembarannya, tentu ini adalah versi aslinya. So, secara desain, secara overall look gitu ya, gue malah lebih suka yang ini tampangnya gitu kan. So, apa aja bedanya sih? Dan dibanding yang lama tuh gimana perubahan dan improvementnya? Sekarang kita bahas mulai dari eksterior dulu seperti biasa. Namun sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Daihatsu Indonesia yang udah izinin kita untuk ngulasi All New Xenia ini di belakang Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out update mengenai Daihatsu Indonesia serta untuk mobil ini juga di Instagram Daihatsu di sebelah sini. Seperti itu. Atau kalian bisa langsung kunjungin juga lihat mobil ini langsung di booth-nya Gias 2021 karena tentunya Daihatsu juga partisipasi. Lanjut dari belakang, eksterior dulu, dari atas antena sudah shark fin. Di sini pun kaca udah ada bagian integrated spoiler yang melekuk seperti ini, cukup sporty walaupun memang gak ada defogger, tapi at least wiper udah rapi. Dan juga ke bawah sini, desainnya itu sekarang serba horizontal. Kalau yang generasi sebelumnya dia kan serba vertikal gitu ya. Kesannya tuh tinggi mobilnya. Kalau ini jadi kesannya lebar dan gak cungkring. Kemudian soal badging juga ini lebih proper dibanding yang Ono. Iya, karena kalau yang Ono itu gua nggak suka layoutnya. Kalau yang ini tuh fontnya lebih bener dan peletakannya pun lebih manis agak ke atas. Dengan badging juga tipe R seperti yang gue bilang, tipe yang tertinggi dan dual VVTi di bagian sananya. Bumper bawah desainnya cukup stylish walaupun ngingetin sama sesuatu, tapi di sini udah ada aksen hitam yang bikin dia cukup sporty, ada mata kucing di bagian bawah sini, dan untuk urusan safety ada 2 titik parking sensor. Perlampuan, nah ini yang kita suka karena lampunya sendiri dia sudah full LED loh. Iya, jadi di kelasnya ini merupakan satu-satunya gitu ya yang full LED bersama dengan yang Ono juga. Ini sendiri untuk lampu senja sudah LED bar seperti ini, keren banget kalau malam, kalau ngerem di LED dots. Dan lampu sen dan lampu mundur juga semua sudah LED, jadi cakep nyalanya. Kalau lanjut menelusuri bagian side profile-nya, di sini juga gue suka banget dengan perubahan desain terbaru dari si All New Xenia ini. Karena nggak kayak yang lama yang desainnya tuh tall econobox banget, yang tinggi ngotak gitu. Sekarang dia lebih ke arah panjang dan low slung. Iya, jadi sekarang dia tuh low slung MPV. Atapnya tuh nggak terlalu tinggi dan desainnya tuh agak lebar, jadi proper. Kalau ini diceperin, jadi ke wagon-wagonan gitu, keren ya. Jadi desainnya oke lah, bagus gitu. Termasuk pilar belakang, dia model floating roof karena ini ada aksen hitam yang jadi belt line nyambung ke bagian depan. Kemudian bagian door handle juga warna body, grip type, dan sudah ada aksen smart entry-nya. Jadi udah oke, praktis pas kalian pengen keluar masuk. Dan tentunya highlight di bagian samping sini yang gue paling demen dari Xenia ini adalah warnanya. Iya, karena warnanya ini spesifik khusus untuk Xenia doang. Yang Ono nggak kedapatan warna kayak gini.
Ini mereka sebut greenish gunmetal. Jadi warnanya tuh kayak abu-abu tua tapi ada partikel hijaunya gitu. Warnanya tuh terkesan mahal dan terkesan mewah gitu ya. Gue suka banget. Ini warna yang unik dan patut jadi pertimbangan kalian kalau kalian pengen minang all new Xenia. Tentunya selain ini juga masih ada compact no red yang terlihat sangat ngejreng dan merah. Dan kalian tahu partinya kan? Merah itu racing. Spionnya juga berbeda dari yang lama yang di Mounty Pillar. Sekarang dia modelnya pedestal, ditarik ke belakang sedikit. Ada kaca di bagian sini untuk visibilitas yang lebih baik. Dan kaca ini juga tentunya sudah electric retract, auto retract. Ada Xenia di bagian sini, jadi udah oke lah untuk kelasnya. Masuk bahas mengenai kaki-kakinya, ini juga lagi-lagi kita harus bicara fokus pada desain. Dan bicara soal desain pelek, lagi-lagi gue lebih suka desain yang ini dibanding yang Ono yang mirip kembang gitu ya. Ini desainnya bold, tajam, kekar, palang 5 seperti ini, diamond cut. Jadi udah sporty banget, termasuk PCD-nya juga udah berubah. Kalau yang sebelumnya kan lubang 4, kalau sekarang dia jadi lubang 5 gitu, walaupun ini 500. Ini juga ring 16 inci dibalut dengan ban Dunlop NASAFE dengan ukuran 195/60 R16. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih standar banget di kelasnya, tapi at least teknologi itu udah lumayan mumpuni karena udah kayak ABS, EBD gitu-gitu udah ada. Bahkan Xenia ini kan ada varian yang ada ASA alias Advanced Safety Assist. Jadi kalau kalian pilih varian yang itu, dia udah bisa auto braking, udah bisa baca obstacle di depan. Pokoknya udah canggih banget untuk kelas LMPV. Dan tentunya ngebahas soal desain, angle favorit gua dari si all new Xenia 2021 ini adalah bagian fascia depannya. Iya, bahkan jika dibandingkan kedua yang Ono gitu ya, yang paling mahal sekalipun, gue tetap paling suka muka dari si Xenia ini. Karena menurut gue desainnya tuh nggak lebay, tapi tetap sporty banget. Dia sporty itu kayak tuner look gitu ya. Dan di atas ini, dia tetap kedapatan grill yang modelnya tuh kayak V-shape kayak gini. Ini bener-bener sporty banget dan ini beneran bolong, ada bolongnya gitu ya. Jadi bukan fake grill, so it's really nice. Di atas ini masih ada aksen piano black, termasuk yang kayak gue bilang dia men-channel R is Racing karena banyak aksen-aksen merahnya. Di sini ada aksen merah yang langsung nyambung. R-dam-nya tuh lumayan besar tapi nggak kegedean kayak yang Ono. Ini masih bener-bener jauh lebih proporsional dengan mukanya. Bumper di sini pun desainnya fluidik gitu ya, lebih halus dengan lekukan-lekukan yang jauh lebih modern dibanding yang generasi sebelumnya. Dan fog lamp housing dibuat mentajam, menyudut seperti ini, seperti taring, sehingga tetap terasa agresif dan sporty. Fog lampnya memang masih halogen biasa, tapi kalau bicara headlamp di bagian atas ini, dia sudah full LED. Iya, untuk lampu senja, LED di bagian klaster kedua sini, untuk lampu side, LED di bagian klaster paling dalam, dan untuk low beam dan high beam, dia LED multi-reflektor di bagian klaster terluar sebelah sini. Jadi kalau malam, nyalanya udah cantik banget. Dan secara overall, desain dari si Daihatsu All New Xenia ini menurut gua merupakan sebuah revolusi yang luar biasa dibandingkan generasi sebelumnya. Apalagi dengan aksen merah yang tidak ditemukan di mobil-mobil lain di kelasnya. So, Xenia R is for racing. Interiornya juga tampil paling sporty di antara kedua kembarannya dengan aksen merah di dashboard, aksen merah di jok, serta aksen merah di speedometer yang membuatnya terasa racing. Nah, atau Jagis, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya tuh jauh lebih hefty dan sturdy dibandingkan yang generasi pendahulunya. Ini tuh jauh lebih berkualitas gitu ya, jadi benar-benar terasa improvementnya cukup luar biasa. Nah, begitu Jagis interior dari si Daihatsu All New Xenia tipe R tahun 2021. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Kelas 1 Jangki. Nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu untuk info terkini mengenai otomotif di Indonesia. Alright, kenalan dengan kuncinya dulu ya, seperti biasa. Yang bentuknya itu seperti ini. Iya, jadi memang kuncinya kunci Pebble yang juga di-share ke ada Daihatsu beberapa juga, contohnya seperti Daihatsu Rocky juga kuncinya seperti ini. Dia ada 2 button, ada logo Daihatsu untuk locknya, dan unlocknya di bagian bawahnya udah minimalis seperti itu aja. Dan tentunya mobil ini pun telah di-equip dengan engine start-stop, walaupun ini varian yang manual ya, tetap dapat engine start-stop. Dan yang gue suka lagi, kayak yang gue bilang, R itu racing. Kenapa? Karena bahkan engine start-stop ini
berwarna merah. Iya, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Kayak apa suaranya? Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu mesin dari si All New Xenia ini, walaupun kodenya serupa dengan pendahulunya, namun dengan tuningan, transmisi, dan posisi yang berbeda. Dua NRV 1500cc inline 4 DOHC dengan dual VVT-i. Tenaganya 106 PS dengan torsi 137 Nm. Yang di-mate ke transmisi, CVT berpenggerak, you guessed it, roda depan. Ini yang paling kontroversial ya. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM, belum ada yang tahu dan harus kita coba nanti pas kita cobain sensasi berkendaranya. Kita sih penasaran banget. Alright, lanjut untuk bahas bagian interior dari si Daihatsu All New Xenia. Iya, memang secara materials dia masih full hard plastik semua. Tapi yang gue suka, desainnya itu niat dan desainnya itu kohesif, nggak pretentious. Iya, dia tuh full black sesuai dengan tema Xenia yang mencoba R itu racing. Iya, tidak ada coklat-coklat di sini yang mencoba untuk mewah gitu ya. Jadi dia full black dengan aksen gloss piano black seperti ini yang mendukung aksen racing dan juga bahkan ada aksen-aksen merah selain di engine start stopnya. Di bagian AC sebelah sini, di bagian AC tengah sini banyak aksen-aksen merah yang terkesan sangat racing. Ke bawah lagi ada cup holder sisi passenger yang bisa kalian buka untuk dinginin minum kalian. Posisinya pas banget. Dan di bawahnya lagi ada glove box yang memang belum soft opening tapi di kelasnya cukup normal. Ke tengah kita disambut dengan head unit yang justru menurut gua secara UI dan secara desain ini lagi-lagi lebih kohesif dan lebih oke gitu ya. Kenapa? Karena dia terasa besar, floating display kayak gini, dan head unit pun senada dengan interiornya. Jadi UI-nya itu hitam dengan aksen memerahan. Jadi really nice banget. Di bagian sini pun menunya ada radio dan dia sudah compatible dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Really nice. Kita bisa slide. Ada untuk media, inputnya pun ada USB, ada Bluetooth teleponi, dan ada setting. Di sini kalian bisa atur gitu ya, general setting, audio setting, display, dan others seperti itu. Jadi ini tuh udah responsif banget ya, gue suka. Jadi really nice gitu ya. Oke lah, kita suka. Ke bawah lagi, aksen piano black di sini dengan aksen merah-merah, dan untuk kontrol AC-nya dia pun sudah digital dan dia ada fitur Max Cool di sini. Kalau kalian pengen jebret dingin, pencet aja langsung Max Temp dan Max Fan Speed. Seperti itu. Ke bawah lagi aksennya itu sangat proper untuk mobil yang mencoba untuk terkesan sporty karena dia aksennya itu kekarbonan. Iya, di bawah sini ada kekarbonan yang lumayan besar gitu ya. Ini walaupun fake carbon, kita biasanya nggak suka fake carbon, tapi ini berhubung dia secara desain itu kohesif, kita masih bisa terima. Ada card slot juga di bagian sini untuk kalian nyimpen e-tol, dan ada open storage yang besar di bagian tengah sini. Untuk varian yang kita review kebetulan adalah Xenia 1.5R yang manual. Tentunya ada yang transmisi CVT juga, dan bahkan juga ada yang ASA dan ADS bagi kalian yang pengen lebih ekspresif lagi. Transmisi manualnya cukup normal, R-nya ke belakang gitu ya, jadi bukan ke depan. Dan juga ada aksen silver yang bikin interiornya nggak polos. Ke belakang lagi ada dua open storage di sini yang pernah gua bahas di yang Ono, parking brake hydraulic seperti ini. Dan untuk belakang masih dapat armrest yang kalian bisa buka untuk nyimpen beberapa barang di bagian dalamnya. Termasuk di bawah armrest itu ada lokasi untuk 12 volt socket. Kalau kalian colok charger di sini bisa untuk nge-charge gadget kalian di bagian depan sini. Nah, masuk ke bagian joknya, ini juga yang gue suka karena joknya ini secara pattern juga mendukung kesan sporty, dan gue lagi-lagi lebih suka dibanding yang Ono. Ini dia joknya full hitam, full fabric, tapi di bagian tengah sini ada aksen kayak honeycomb design gitu yang lagi-lagi terkesan sporty dengan jahitan-jahitan merah. Iya, jahitannya tuh merah gitu ya. Dan ada piping juga warna merah di bagian sini. Pengaturan jok, dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga udah ada seat height adjuster model pompa. Masuk ke bagian setir, dia full polyurethane dengan aksen-aksen silver di bagian sininya. Suara klaksonnya seperti ini masih cukup normal. Buttons di setir di bagian kiri udah rame, dia ada volume control, Bluetooth teleponi, serta untuk kontrol MID-nya. Di bagian kanan hanya ada satu tombol trip yang cukup kesepian. Dan juga masuk ke bagian speedometernya,
Lagi-lagi ini adalah hal yang gue suka banget. Kenapa? Karena speedometernya itu jarumnya merah dengan backlit background angka garis-garis yang warna merah. Jadi benar-benar banyak memerahan di bagian interior mobil ini. Sporty banget. Dengan welcome screen yang juga ada tornado merahnya. Jadi serba merah gitu ya. Memang isi MID-nya, karena ini bukan yang tipe ASA, tidak selengkap yang tipe ASA. Tapi ntar gue bahas ASA di bagian interestingnya. Ini secara overall ada average consumption, ada sisa range, ada average speed, trip time, ada jam yang juga merah. Jadi waktunya racing. Kemudian ke bawah lagi ada message yang kalian bisa press enter seperti itu. Bagian kanan ada tombol untuk matiin traction control. Ya di sini nggak ada tombol untuk yang forward collision karena kan itu cuma lagi-lagi adanya di ASA. Dan ada lagi cup holder di bagian sini serta aksen merah di bagian atasnya seperti itu. Door trim dia full black dari atas ke bawah gitu ya, hanya dipermanis dengan satu buah aksen silver yang lagi-lagi kesannya memang lebih ke arah sporty. Kemudian di bawah juga ada door pocket yang bisa nyimpen 2 buah botol dan beberapa hal lagi di bagian belakangnya. Ke atas, kaca day night view udah ada di sini dan juga ada dome light yang individual kanan dan kiri. Termasuk ada 2 buah sun visor yang di passengernya ada kacanya, tapi di drivernya tidak ada dan tidak ada card holder karena card holdernya yang gue bilang udah diletakkan di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, Autojagis, masuk ke baris kedua. Pertama-tama kalian disambut oleh pintu belakang yang beratnya itu sama sterdinya sama yang depan. Dibandingkan generasi pendahulunya itu jauh lebih berat dan jauh lebih berkualitas. Jadi peningkatannya lumayan luar biasa. Oke. Nah, begini cuy, rasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu All New Xenia tahun 2021. Dan di sini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih nyisa ruangan kurang lebih sekitar 10 jarian, jadi masih oke banget gitu ya. Headroom sama, walaupun dia desainnya tuh nggak tall Econobox, udah lebih low slung, tapi headroom masih sangat tinggi sekali. Ada sekitar 6 jarian, jadi orang dewasa rata-rata di Indonesia bisa duduk di sini tanpa masalah sama sekali. Apalagi ini kan jok bisa di slide. Nah, jadi kalau kalian nggak bawa baris ketiga, nggak bawa orang banyak gitu ya, kalian bisa slide ini sehingga menambah ruangan jadi jauh lebih substansial. Kaki pun bisa dimolosin ke bawah jok depan, jadi kalian bisa agak-agak selonjoran. Dan juga di tengah sini kalian kebagian memang 2 buah headrest ya, bagian tengah belum ke bagian headrest, tapi di bagian tengah itu ada improvement yang cukup luar biasa. Karena berhubung sekarang mobil ini sudah front wheel drive, jadi tidak ada drive shaft di bawah sini yang besar, sehingga hump di tengah itu bisa minimal. Dan kalau kalian duduk di sini, kaki bisa ditaruh di tengah dengan lumayan nyaman. Jadi kalian kakinya nggak perlu ngejegang ke kanan dan ke kiri lagi gitu ya. Ini oke banget lah. Kita cukup suka. Humpnya sangat minimal. Kemudian jok di baris kedua sama kayak yang di depan, jadi full fabric dengan aksen kayak honeycomb gitu di sini dan ada red stitchingnya. Jadi sportinya all the way sampai ke belakang juga dengan piping merah di sini yang lagi-lagi terasa sangat sporty. Kalau kalian hanya 2 orang, ini pun baris kedua bagian tengahnya bisa kalian lipat ke depan dan bisa menjadi armrest. Iya, dan entah mengapa dibandingkan yang Ono, posisi armrest yang ini itu jauh lebih enak. Dia stopnya tuh di sini, nggak ngejeblek ke bawah gitu ya. Jadi pas, enak. Nyangga tangannya tuh nggak terlalu turun. Ini really nice banget. Kemudian soal fitur, pertama-tama tentunya di atas dia sudah ada double blower dengan desain baru yang bagian tengahnya kelihatan agak-agak futuristik kayak gini dan bagian sampingnya memang tampil ala-ala ventilatornya Sigra, tapi ini bukan gitu ya katanya. Jadi ini sangat-sangat berguna katanya untuk ngeblow air bahkan ke baris ketiga juga. Ini semua fully bisa diatur seperti itu. Kemudian di bawah lagi, di bagian tengah sini ada colokan charger berupa USB charging port 2,1 ampere 2 buah yang kalian bisa pakai untuk nyolok 2 buah gadget di sini tanpa ada perlu colok-colok adapter lagi, tinggal bawa kabel aja gitu ya. Open storage di sini, penyimpanan juga di bagian seat back pocket ada, kanan dan kiri 2 buah. Dan di bagian door trim, itu sama kayak di depan, ada full black accent dengan aksen warna silver di bagian armrestnya. Di bagian bawah ada door pocket, lengkap dengan penyimpanan botol. Dan di depan, di atas, itu kayak mobil-mobil JDM, ada tempat penyimpanan untuk drinks di situ. Jadi kalau kalian lagi chill, lagi nyantai gitu ya, posisi minumannya itu enak banget, langsung bisa dipegang di bagian sininya. Jadi secara ergonomis ini sangat baik desainnya.
Walaupun dia all new, tapi yang gue suka dia tetap mempertahankan beberapa inovasi yang ada di yang sebelumnya yang terbukti sangat efektif. Contohnya adalah akses ke baris ketiga, dia sudah one touch tumble. Iya, jadi seperti ini bisa langsung di tilt dan di fold ke bagian depan. Jadi praktis ya. Nah, begitu juga rasa duduk di baris ketiga dari si Daihatsu All New Xenia tahun 2021. Ini jok udah gue set ke posisi yang agak recline dan untuk bagian slidingnya pun agak maju tapi masih manusiawi gitu ya. Di sini gue tersisa ruangan kurang lebih 2 jari. Jadi memang terbukti dimensi All New Xenia ini membesar dibandingkan generasi yang sebelumnya. Sehingga gue sebagai orang dewasa duduk di baris ketiga pun masih terasa cukup nyaman. Gak masalah buat jalan jauh, no problem sama sekali. Di sini pun kalian dapat 2 buah headrest yang kalian bisa naikin gini. Dan kalau udah naik, posisi penyangga kepalanya itu pas banget gitu ya. Jadi enak nyendernya terasa sangat-sangat natural. Dan jok ini juga masih bisa di recline lagi. Jadi kalau kalian misalnya ini kurang recline gitu, ini masih bisa di recline seperti ini. Jadi kalau udah paling recline posisinya, duduknya pun jadi terasa lumayan relax. Oke lah. Fitur di belakang sini, pertama-tama ada open storage di bagian kanan dan kirinya. Buat kalian nyimpan beberapa hal. Ada open storage lagi di bagian atasnya. Termasuk di bagian sebelah kanan, ini ada 12 volt socket yang bisa kalian isi charging port untuk kalian nge-charge gadget di bagian belakang sini. Jadi kalau kalian pakai gadget anak-anak gitu ya, jalan jauh di belakang sini, itu nggak mati gaya. Seperti itu. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari si All New Daihatsu Xenia. Pertama untuk urusan aksesnya di bagian belakang sini, itu udah ada 2 buah tombol. Satu untuk tombol buka kunci, dan satu lagi tombol untuk buka bagasinya. Dua-duanya juga electric button, jadi udah modern. Nah, kita buka. Di sini kalau posisi jok lagi dalam keadaan 7-seater dan paling recline, kurang lebih bagasi tersisa segini. Ini sekitar 2 jengkal. Dan di sini pun kalau kalian pengen bawa belanjaan sehari-hari, groceries, atau kayak gym bag gitu masih masuk. Atau bahkan kayak galon ditidurin, itu di sini masih muat. Tapi kalau kalian pengen taruh koper medium, ini harus ditegakin sedikit. Kalau ini ditegakin, kayak gini, koper medium bisa masuk ke sini 1 buah ditidurkan gitu ya. Tapi kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris ketiga ini bisa di fold ke depan. Dan enaknya dia sudah flat floor. Iya, jadi lantainya sudah rata. Kalau kalian pengen slide item ke bagian depan, ini pun jadi sangat mudah sekali. Termasuk jok baris keduanya, kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, sama. Itu bisa di fold dan bisa all the way flat. Jadi seperti ini. Nah, dan di slide ke belakang. Ini benar-benar langsung rata ya dari belakang sampai ke baris kedua. Memang agak naik, tapi kalian tetap bisa slide item karena nggak ada hump yang intrusif sama sekali. Selain itu di bagian belakang sini juga masih ada false floor kalian bisa buka yang nge-reveal di dalamnya ada beberapa tempat penyimpanan tertutup, termasuk ada tempat untuk menyimpan dongkrak yang udah rapi sekaligus di sana gitu ya. Kemudian spare tire di mount di kolong mobil karena kan dia nggak taruh sini, dan untuk aksesnya ada tulisan spare tire di bagian belakang sini, jadi udah rapi. Sisanya menurut gua practicality dari si All New Xenia ini udah meningkat jauh banget dibandingkan yang generasi pendahulunya. Sekarang dia jadi flat, apalagi nggak ada load lip sama sekali. Kalau kalian pengen keluarin barang, tinggal ditarik keluar aja. Praktis. Walaupun ia paling sporty di antara kedua kembarannya, namun karena ia paling murah, pasti ada yang dikurangi dan tidak maksimal. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di All New Daihatsu Xenia. Cup holder untuk sisi passenger depan di bagian sini memang ada sama seperti yang Ono, tapi mekanismenya itu berbeda. Kalau yang Ono dia push dan dia keluar, kalau yang ini dia pull. Iya, jadi spring loaded mekanismenya itu absen di sini. Pas bahas yang Ono, gue kan udah mention kalau setirnya itu ternyata bisa tilt dan teleskopik gitu ya. Tapi untuk si Xenia ini, kalau kita sini ya, ini dia hanya bisa tilt saja, jadi belum bisa teleskopik. Jok baris pertama, sporty black dengan red accents dan red piping. Begitupun dengan baris keduanya, ada red stitching dan red piping. Tapi sayangnya di baris ketiga, dia all black aja. Tetap ada aksen honeycomb yang bikin at least sedikit sporty, tapi aksen merahnya tidak sampai ke baris paling belakang. Namun tenang, berkat adanya ASA dan ADS, mobil ini menawarkan opsi paling unik di antara kembarannya dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di All New Daihatsu Xenia. Salah satu daya jual terbesar Xenia sama juga kayak Terios gitu ya. Dia untuk tipe yang paling atas alias R CVT 1500 itu sudah memiliki
kamera di spionnya. Iya, juga kamera di depan, juga di belakang gitu ya. Makanya dia sudah memiliki kamera 360. Jadi bahkan dibanding yang Ono yang tipe paling atasnya, itu kan belum ada. Kamera 360 di sono itu baru ada di model flagshipnya yang udah misah gitu. Tapi di Xenia, di varian flagship ini udah ada kamera 360. Strategi ke all new Daihatsu Xenia ini mirip seperti yang ada di Daihatsu Rocky. Iya, mereka ada varian RASA dan RADS. Kita akan mulai bahas dari yang RADS dulu ya, alias Astra Daihatsu Styling. Pertama-tama dia ketambahan garnish hitam di bagian tengah taillights ini ya, jadi kesannya itu taillightsnya nyambung dari kanan ke kiri. Body kit, karena body kit itu add-on dan menyeluruh dari belakang, samping, sampai depan. Tapi untuk dari belakang, ada aksen diffuser yang terlihat sangat agresif dan sangat-sangat sporty, termasuk ada muffler cutter juga di bagian bawah sana. Carpet ADS, iya, jadi ada karpet khusus yang terlihat jauh lebih durable gitu ya. Di interior bagian dashboard juga ketambahan kayak semacam trim kekarbonan yang ada di sini. Iya, ini trim ini ditempel seperti ini dan juga ada lining berwarna merah sehingga lebih banyak lagi aksen merah di interiornya. Side skirt samping yang ada aksen hitam lagi-lagi, ada emboss ADS di bagian samping situ dan juga ada lining merah di bawah yang senada dengan semua aksen merah di mobil ini. Lip spoiler bagian depan yang desainnya itu kayak splitter mobil-mobil balap gitu ya. Jadi dia hitam dengan aksen merah di bagian sampingnya dan membuat mobilnya tuh kesannya kayak punya ground effects gitu, kayak lebih rendah dan lebih lebar. Sehingga untuk Xenia RADS ini tampangnya merupakan salah satu LMPV yang paling racing. Dan hal interesting yang terakhir tentunya seperti yang gue bilang, selain ada varian ADS yang penuh dengan gaya, untuk Daihatsu Xenia juga ada varian yang mereka sebut sebagai ASA atau Advanced Safety Assist. Di sini safety-nya itu jauh lebih signifikan dibandingkan R yang biasa gitu ya, karena jadi ada stereo kamera di bagian atas sini sehingga dia udah ada sistem-sistem safety kekinian seperti contohnya forward collision mitigation, ada auto braking, ada lane keep assist gitu ya, ada lane departure warning. Jadi udah jauh lebih canggih dibandingkan Xenia R yang biasa. Nah, tinggal kalian pilih aja, kalian pengen versi dengan safety yang canggih yaitu RASA atau kalian pengen versi yang full aksesoris yaitu RADS. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Daihatsu All New Xenia tahun 2021. Menurut kita, dibanding pendahulunya, sama seperti kembarannya, ini merupakan sebuah model change yang sudah sangat dinanti gitu ya. Dan perubahannya ini benar-benar deliver banget. Dia benar-benar jauh lebih sleek, jauh lebih nyaman, fiturnya jauh lebih lengkap, dan secara desain pun kita cukup suka karena banyak aksen-aksen merah yang sama sekali nggak ada di kembarannya. Makanya juga kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Daihatsu Indonesia yang udah izin kita untuk meliput si all new Xenia terbaru ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa lihat langsung mobil ini juga di booth-nya Daihatsu pada ajang Gias 2021 yang sebentar lagi atau bahkan sekarang sudah berlangsung gitu ya. Ini sendiri variannya banyak dan pastinya pun dari segi harga memang pas kita syuting belum di-announce karena belum launching, tapi pas udah launching nanti kita akan pin di comment section di bawah, sekaligus kita akan post di IG kita juga, jadi jangan sampai ketinggalan seperti itu. Dan tentunya kalau kalian pengen check out update terbaru Daihatsu, kalian bisa cek Instagram mereka di sebelah sini. Seperti itu. So, thank you Daihatsu, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_J sebelah sini. Untuk informasi terupdate seperti harga Xenia yang ini, kemudian fiturnya apa aja, varian apa, nanti semua kita akan update di sana juga, so don't miss out. Apalagi di Gias nanti, kita juga bakal main-main ke booth-nya Daihatsu Indonesia. Kalau kalian bertemu kita di sana, jangan lupa bertukar sapa. Sekian dia dong sih, all new Daihatsu Xenia yang sangat racing, Xenia R for racing yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.